Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Fana az-zaman, pengosongan ego dalam waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa yang haus akan makna, pernahkah engkau merasa bahwa waktu berlari begitu cepat, seperti hembusan angin yang tak bisa kau genggam? Atau justru terasa beku, ketika hidup tak kunjung bergerak dari satu kesedihan ke kesedihan lain? Dalam setiap detik itu, siapa sesungguhnya yang bergerak? Waktukah? Atau egomu? Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membukakan satu tirai makna yang nyaris tak tersentuh oleh akal biasa. Beliau mengajarkan bahwa waktu bagi para pencari hakikat bukan sekadar lintasan jam dan hari. Ia adalah medan penyucian. Ia bukan sesuatu yang dikejar, tapi lautan yang harus diselami. Bukan untuk menemukan apa yang ada di dasar waktu, tapi untuk menghilang di dalamnya. Saudaraku, dalam dunia yang terjebak antara penyesalan masa lalu dan kegelisahan masa depan, konsep fana az-zaman hadir seperti pelita. Ia bukan tentang hilangnya waktu, melainkan hilangnya dirimu dari belenggu waktu. Saat ego tak lagi mendikte waktu, saat detik tak lagi diukur dengan nafsu, maka lahirlah satu makam yang agung, fana fiz zaman, pengosongan ego di dalam waktu. Kita akan menyusuri 6 simpul ruhani. Bagaimana dirimu yang lenyap dari waktu, bahwa waktu tak dikejar tapi diselami, hingga tiadanya nanti dan kemarin. Dalam kesadaran fana, lalu lahirnya baka fil haq, peluruhan agenda diri, dan berujung pada pancaran cahaya di arus waktu. Wahai pencari kebenaran, mari kita berjalan perlahan, bukan di atas jam, tapi di atas keheningan, bukan dengan kaki ambisi, tapi dengan hati yang lebur, agar kita bukan hanya memahami waktu, tapi menghilang di dalam maknanya. Fana az-zaman bukan tentang waktu yang hilang, tapi tentang dirimu yang lenyap dari waktu. Saudaraku yang sedang menempuh jalan ruhani, apakah yang kita kejar dalam hidup ini seringkali hanyalah bayangan waktu? Kita menyusun jadwal, menetapkan target, menandai kalender, dan menghitung hari. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah benar kita hidup di dalam waktu? Ataukah kita justru menjadi budak dari ilusi waktu itu sendiri? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam napas-napas hikmah Futuh Al-Ghaib membawa kita ke sebuah kedalaman makna, bahwa fana az-zaman bukan tentang waktu yang habis, melainkan tentang eksistensimu yang lebur, diri palsu yang lenyap dari lintasan waktu. Dalam fana ini, bukan waktu yang menghilang, tetapi engkau. Bukan detik yang berhenti, tetapi ego yang runtuh dalam kehadirannya. Fana az-zaman menghapus peta perjalanan duniawi. Kau tak lagi berkata, ini tugasku hari ini, atau besok aku akan mencapai ini. Tidak. Yang kau rasakan hanyalah zat yang maha hadir dalam setiap hembus napas dan denyut kesadaran. Dalam pengalaman ini, seorang salik tidak lagi melihat dirinya sebagai pengelola waktu, tapi sebagai debu yang menari dalam cahaya keabadian. Waktu menjadi seperti samudra yang tak bertepi, dan engkau bukan pelaut yang mengarunginya, melainkan buih kecil yang tenggelam dan bersatu dalam luasnya. Dirimu yang lama, yang selalu menghitung, mengatur, dan mencemaskan, kini raib. Kau tak lagi berkata, ini masaku, karena masa milik siapapun tak berarti dalam bayang cahaya Allah yang tiada awal dan tiada akhir. Sungguh, inilah hakikat dari pengosongan ego dalam waktu. Engkau tidak lagi hadir sebagai individu yang terpisah dari sang pemilik waktu, tapi menjadi satu dengan arus rahmatnya. Bukan dalam konsep, tapi dalam rasa, dalam kedalaman diam, dalam fana. Firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf,
ayat 205 menuntun kita. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Perhatikan, wahai pencari, dalam setiap waktu, pagi dan petang, siang dan malam, waktu bukanlah tempat untuk berlalu, tapi tempat untuk larut. Larut dalam zikir, larut dalam kesadaran, larut hingga tak lagi tersisa aku. Di titik inilah engkau mencapai fana az-zaman. Saudaraku, izinkan aku menyapamu di tengah jeda kontemplasi ini. Pernahkah engkau merasa waktu berputar terlalu cepat atau terlalu lambat? Pernahkah engkau tersesat dalam masa lalu atau terjebak dalam harapan masa depan? Ketahuilah, itu semua adalah jeratan ego, karena waktu yang sejati tidak mempermainkan siapapun. Hanya egomu yang bermain-main di dalamnya. Maka berjalanlah bukan dengan kaki, tapi dengan hati. Masuklah ke dalam waktu bukan sebagai pemilik, tapi sebagai penziarah. Dan biarlah dirimu lenyap, agar Allah saja yang hadir dalam segala ruang dan masa. Waktu bukan sesuatu yang dikejar, tapi sesuatu yang diselami. Wahai penempuh jalan kesadaran, izinkan aku mengajakmu menyelam lebih dalam. Di dunia yang serba cepat ini, kita diajarkan bahwa waktu adalah uang, bahwa ia adalah sumber daya yang harus dimaksimalkan. Kita mengejar waktu seperti mengejar angin, menggenggamnya seperti pasir yang terus terlepas dari sela jari-jari. Namun, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, waktu bukanlah musuh yang harus dikalahkan, bukan pula kuda liar yang harus dijinakkan. Ia adalah samudra ilahiyah yang menunggu untuk diselami. Saat seorang salik memandang waktu sebagai sesuatu yang dikejar, maka ia akan selalu kelelahan, selalu tertinggal. Tapi ketika ia mulai menyelami waktu, menghadirkannya, merenungkannya, dan menyingkap hikmah di balik detik-detik yang sunyi, di sanalah waktu berubah menjadi ruang kehadiran. Waktu menjadi zikir yang tak terdengar, detik-detik berubah menjadi tasbih rahasia. Dalam diam waktu, Allah berbicara, dan hanya mereka yang menyelam, yang mampu mendengarnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ayat ini memberi isyarat bahwa kehidupan dan waktu yang mengalir di dalamnya adalah arena ujian yang mengandung kedalaman. Waktu bukan garis lurus yang harus ditempuh secepat mungkin, tetapi ruang ruhani untuk menyaksikan kehendaknya. Semakin dalam engkau menyelam, semakin kau mengenal dirinya. Saudaraku, mari aku ajak engkau berhenti sejenak. Tarik napas dan renungkan. Pernahkah engkau merasa bahwa waktu berhenti? Bukan karena jam rusak, tapi karena jiwamu tiba-tiba tersedot ke dalam momen yang sangat hening. Itulah waktu yang tersingkap, saat dimana Allah seakan membukakan tabir dan berkata, "Lihatlah aku." Dalam fana az-zaman, menyelami waktu berarti menyelami cermin Tuhan, dan engkau bukan lagi pengamat yang terpisah, tetapi pantulannya yang hidup. Tak ada lagi ambisi terhadap esok, tak ada lagi belenggu dari kemarin. Hanya sekarang, dan sekarang, dan sekarang. Dan dalam tiap sekarang, engkau bertemu Allah. Dalam fana az-zaman, tidak ada lagi nanti atau kemarin. Wahai engkau yang sedang menepi dari hiruk dunia, berhentilah sejenak dari berlari. Letakkan semua rencana yang menumpuk di kepalamu. Redakan ingatan yang berkecamuk. Karena dalam fana az-zaman, lenyapnya ego dari dimensi waktu. Tak ada lagi yang bernama nanti. Tak tersisa pula yang disebut kemarin. Nanti adalah janji semu yang kita buat untuk menenangkan diri. Besok aku akan lebih baik. Suatu hari aku akan taubat. Tapi siapa yang menjamin bahwa nanti akan datang? Dan kemarin hanyalah bayang-bayang yang membuatmu menoleh ke belakang dengan rasa sesal atau nostalgia, menjauhkanmu dari kehadiran yang sebenarnya saat ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa seorang salik harus melepaskan tali yang mengikatnya pada waktu. Bukan waktu dalam pengertian jam dan tanggal, tapi waktu sebagai khayalan ego, rasa memiliki masa lalu,
rasa mengontrol masa depan. Dalam fana, sang salik lebur dalam kehadiran ilahi. Ia tidak terikat oleh waktu, tetapi ia hadir bersama yang mengatur waktu. Fana az-zaman membawamu ke medan ruhani, di mana waktu tidak berjalan secara linier, tapi meledak menjadi satu titik kehadiran hakiki. Dalam titik itu, tiada ruang bagi penyesalan dan tiada panggung untuk pengharapan. Hanya ada Dia, dan engkau berdiri tanpa arah, tanpa lintasan, dalam ketelanjangan ruhani yang paling dalam. Dalil Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Perhatikan, Allah tidak mengatakan, aku akan dekat. Tidak pula menyuruh menunggu waktu. Ia menyatakan aku dekat, saat ini, di detik ini. Kedekatannya tidak menunggu kesiapanmu di masa depan dan tidak bergantung pada masa lalumu. Kedekatannya adalah sekarang. Wahai penempuh kesunyian, fana az-zaman adalah hancurnya ilusi waktu dalam dirimu, bukan waktu itu sendiri. Detik tetap berjalan, matahari tetap terbit dan terbenam, tapi engkau tidak lagi hidup dalam bingkai masa, melainkan dalam aliran keabadian. Waktu tak lagi menjadi tempat kau menaruh beban. Ia menjadi tempat kau menyaksikan Allah tanpa tabir. Saat engkau terjaga sepenuhnya dalam kehadiran ini, engkau tahu, masa lalu tidak dapat dikembalikan dan masa depan tidak pernah dijanjikan. Maka engkau tidak berkata, aku akan mendekat kepada Allah, melainkan engkau berkata dengan nurani penuh, sekarang aku bersamanya. Saudaraku, izinkan aku mengetuk batinmu. Berapa kali engkau menyesali hari kemarin yang tak kembali? Berapa banyak waktumu tersedot untuk mengkhawatirkan hari esok yang belum tentu datang? Tidakkah engkau lelah menanggung dua beban waktu yang tak pernah hadir? Bebaskanlah dirimu, hiduplah di hadiratnya. Ya Allah, jadikan kami golongan yang lenyap dari jeratan waktu dan abadi bersamamu dalam kehadiranmu. Amin ya Rabbal Alamin. Fana az-zaman melahirkan baqa fil haq, kekekalan dalam Allah. Wahai pencari kebenaran, ketika engkau telah melebur dalam fana, ketika waktu tak lagi memiliki genggaman atasmu, maka muncullah satu keadaan ruhani yang agung. Baqa fil haq, kekekalan dalam Allah. Baqa bukan berarti kau menjadi abadi secara jasad, tapi hatimu hidup, rohmu bangkit, dan kesadaranmu tidak lagi tertambat pada dunia yang sementara. Dalam baqa, engkau tidak sekadar melihat Allah, engkau hidup dalam Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa baqa adalah buah dari fana. Ia bukan tujuan yang bisa dikejar, tapi rahmat yang muncul setelah pengosongan. Seperti ruang yang kosong akan diisi cahaya, begitupun jiwa yang kosong dari ego akan dipenuhi dengan kehadirannya. Dan saat itu terjadi, engkau hidup dengan pandangannya, mendengar dengan pendengarannya, berjalan dengan langkah yang Dia tuntun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits qudsi yang masyhur, tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini adalah jantung dari baqa fil haq. Seorang wali yang sampai pada derajat ini tidak lagi berkata, aku melihat, tapi Allah menampakkan. Tidak lagi berkata, aku hidup, tapi Allah menghidupkanku dalamnya. Wahai jiwa yang resah mencari makna, pernahkah engkau merasa bahwa seluruh duniamu runtuh, tetapi hatimu damai? Pernahkah engkau kehilangan semua, namun justru merasa penuh? Itu adalah pertanda bahwa fana telah membukakan pintu, dan baqa mulai mengisi ruang batinmu. Dalam baqa, engkau bukan lagi musafir, engkau telah menjadi rumah bagi cahayanya. Dalam baqa, engkau bukan lagi bertanya tentang kehendak Allah,
Engkau menjadi bagian dari kehendak itu. Dan ketika seorang salik sampai di makam ini, segala sesuatu tak lagi berdiri sebagai sesuatu yang terpisah. Dunia dan akhirat bertemu dalam kesadaran. Malam dan siang menyatu dalam zikir. Waktu bukan lagi sekat, tapi jembatan keabadian. Itulah baqa fil haq. Ya Allah, semoga Kau karuniakan kepada kami fana dari dunia dan baqa dalam cinta-Mu. Jadikan kami hidup denganmu, karena hanya denganmu hidup menjadi bermakna. Amin ya Rabbal Alamin. Jalan menuju fana az-zaman. Meluruhkan agenda diri. Wahai penempuh jalan sunyi. Fana bukan hadiah yang dilemparkan dari langit. Ia adalah hasil dari pembakaran panjang dalam tungku pengosongan. Dan tak ada yang lebih sulit dibakar daripada agenda diri. Apa itu agenda diri? Ia adalah kumpulan keinginan yang engkau rajut dengan benang ambisi, rencana-rencana yang kau ukir di papan kehendakmu sendiri, keinginan-keinginan yang pada wajahnya tampak mulia, tapi di relungnya tersembunyi aku. Ingin berhasil, ingin dikenal, ingin dipuji, ingin mengendalikan waktu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan, jangan kau campur kehendakmu dengan kehendak Allah. Hapus yang engkau mau dan biarkan hanya yang Dia kehendaki tersisa di dalam hatimu. Fana az-zaman hanya bisa dimasuki oleh hati yang kosong dari peta-peta duniawi. Kau tak bisa tenggelam dalam waktunya jika kau terus membawa jam dan agenda buatanmu sendiri. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Inilah kuncinya. Saat kehendakmu digantikan oleh kehendaknya, waktu menjadi cahaya, bukan beban. Hari-hari tidak lagi menjadi ladang rencana pribadi, tapi ladang penyerahan. Setiap pagi bukan untuk menggapai dunia, tapi untuk menyambut takdir dengan lapang dada. Inilah awal fana az-zaman. Saudaraku, berapa banyak waktu kita habis, bukan karena sibuk, tapi karena mengejar sesuatu yang bukan milik kita. Berapa banyak hari kita lewati dengan rencana yang tak pernah selesai. Itulah agenda diri yang menyiksa, karena agenda diri hanya menyisakan kecewa atau kesombongan. Tak ada keduanya di jalan fana. Meluruhkan agenda diri bukan berarti hidup tanpa arah. Justru disitulah arah sejati ditemukan. Engkau hidup tanpa rencana, tetapi dengan ridha. Engkau melangkah tanpa peta, tetapi dengan petunjuk. Engkau diam, namun terus sampai. Fana bukan tentang kau tak bekerja, tapi tentang siapa yang bekerja di dalam dirimu. Apakah masih dirimu sendiri, ataukah Dia? Syekh Abdul Qadir menyebutkan bahwa manusia itu seperti bejana. Jika penuh dengan keinginannya sendiri, maka tak ada ruang bagi cahaya ilahi. Tapi jika ia kosong, jika ia ridha tanpa syarat, maka Allah akan menuangkan hikmah, rahmat, dan kedekatan ke dalam bejana itu hingga meluap. Dan saat meluap, waktu pun tunduk. Disitulah engkau menjadi fana dari waktu, dan yang tersisa hanyalah hadirat. Ya Allah, bersihkan hati kami dari agenda diri kami, dan bimbing kami untuk hidup hanya dalam kehendak-Mu pada setiap detik dan seluruh waktu kami. Amin ya Rabbal Alamin. Menjadi cahaya dalam aliran waktu. Wahai pencari cahaya di tengah kelam waktu. Setelah engkau melebur dalam fana, setelah engkau berhenti melawan arus waktu, dan justru larut di dalamnya, maka tibalah engkau pada makam cahaya. Sebuah keadaan di mana keberadaanmu bukan lagi tentang keberadaanmu, tetapi tentang pantulan cahayanya. Menjadi cahaya dalam aliran waktu bukan berarti menjadi pusat, bukan menjadi sosok yang dikagumi, tetapi menjadi bening, begitu beningnya hingga cahaya ilahi memancar melalui dirimu, tanpa kau hambat dengan aku atau punyaku. Kau bukan lilin yang menyala dari dirinya sendiri, tetapi lentera yang diberi nyala oleh api yang suci. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan dalam Futuh Al-Ghaib, hendaklah engkau menjadi cermin bagi cahaya Allah, maka jangan kau rusak permukaannya dengan nafsumu. Itulah maksudnya, engkau tidak harus menciptakan cahaya,
engkau cukup menjadi bening. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Waktu bukan hanya wadah bagi fana, ia juga medium untuk meneruskan cahaya. Maka jadilah engkau titik-titik terang dalam detik-detik dunia yang mulai kehilangan arah. Jadilah pelita di tengah malam. Jadilah siang di dalam hati orang-orang yang gelap oleh dunia. Saudaraku, engkau mungkin merasa kecil di tengah waktu yang luas. Engkau mungkin merasa tak berarti di tengah sejarah yang terus bergulir. Tapi ketahuilah, satu cahaya yang jujur lebih berharga dari 1000 tahun yang gelap. Bukan karena dirimu hebat, tapi karena engkau bersedia menjadi tempat pantulan. Karena engkau telah rela menepi dari keinginan, agar Allah sendiri yang mengalir melalui kata-katamu, sikapmu, waktumu. Mereka yang menjadi cahaya bukanlah yang bicara tentang Allah, tapi yang membawa Allah dalam diamnya. Yang ketika hadir, hati-hati tenang. Yang ketika berbicara, ruh orang lain disentuh. Itulah cahaya. Fana menjadikanmu kosong, baka menjadikanmu hadir dalamnya. Tapi menjadi cahaya, berarti engkau diperintah untuk hadir bagi yang lain. Waktu adalah sungai yang terus mengalir. Dunia adalah malam yang panjang. Maka mereka yang fana bukan hanya duduk dalam diam, tetapi memantulkan. Di tangan mereka, waktu menjadi lentera. Detik-detik yang mereka lalui berubah menjadi zikir. Bahkan keheningan mereka menjadi petunjuk. Syekh Abdul Qadir menyebut mereka sebagai najihin. Orang-orang yang menang bukan karena dunia, tapi karena mereka menjadi jalan bagi orang lain kembali kepada Allah. Ya Allah, jadikan kami kunci dari cahayamu di zaman ini, dan pancaran untuk hati siapapun yang bertemu kami. Amin ya nur Allah yalu wahadi as-salikin. Wahai jiwa yang sedang melebur, setelah seluruh perjalanan ini, dari meluruhnya ego di hadapan waktu, hingga kau tak lagi berkata besok atau kemarin, setelah engkau tak lagi mengukir rencana dengan tanganmu sendiri, dan setelah engkau bukan hanya larut dalam waktu, tapi memancarkan cahaya di dalamnya, barulah engkau mengerti bahwa fana az-zaman bukanlah tujuan, melainkan lenyapnya pelaku yang mengejar tujuan. Ia bukan kekosongan yang hampa, tapi kehampaan yang disinari oleh kehadiran Allah semata. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tak sekadar mengajarkan teori fana. Beliau membawa kita ke dalam ruang sunyi, tempat waktu berhenti berbunyi, dan yang tersisa hanyalah diam yang menyebut namanya. Dan ketika engkau mencapai diam itu, engkau bukan lagi hamba waktu. Engkau telah menjadi penempuh keabadian dalam setiap detik. Bukan karena dirimu hadir, tapi karena egomu sudah tidak ada. Dan yang tersisa hanyalah Allah. Saudaraku, kini saatnya kau duduk dalam sujud yang tidak tergesa. Tinggalkan jam, tinggalkan hitungan, dan tenggelamlah. Bukan untuk lenyap sia-sia, tapi agar Allah sendiri yang bersinar dalam ruang waktumu. Ya Allah, pindahkan kami dari lingkaran waktu menuju kehadiran-Mu yang abadi. Jadikan kami bening seperti cermin, agar cahayamu memancar melalui tiap detik yang kami lalui. Luruhkan semua agenda kami, agar Engkau sendiri yang menulis hidup kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bisyawab. Demikian narasi tentang fana az-zaman, pengosongan ego dalam waktu dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.